Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Zahra, Alif Yasini Mareta Putri, Ahmad Nurofik, Sintia Nindi Karina, dan Miftahul Fauzia Hasana akan menjelaskan tentang Bank Sentral. Bank Sentral merupakan lembaga keuangan sentral yang memiliki peran sangat strategis bagi perekonomian suatu negara. Secara garis besar, peranan strategis Bank Sentral dapat terlihat dari 6 peran dan fungsi Bank Sentral. Yang pertama, sebagai bank sirkulasi. Bank sentral diberi mandat untuk menerbitkan dan mengatur alat atau instrumen pembayaran yang sah di suatu negara atau wilayah. Dengan adanya kewenangan untuk menerbitkan dan mencetak uang, bank sentral memiliki kemampuan yang besar untuk mempengaruhi likuiditas perekonomian, baik menambah atau mengurangi likuiditas. Yang kedua, sebagai kasir pemerintah. Bank sentral bertugas untuk memelihara rekening pemerintah, mengelola transaksi pemerintah dengan mata uang domestik dan mata uang asing, mengelola utang pemerintah, serta memfasilitasi pemerintah dalam membiayai pengeluaran pembangunan. Yang ketiga, sebagai bankers bank. Bank sentral bertindak sebagai banker bagi bank komersial. Bank sentral bertugas sebagai lender of the last resort bagi bank komersial yang menghadapi permasalahan kekurangan likuiditas dalam jangka pendek. Yang keempat, sebagai otoritas moneter. Bank sentral diberi mandat untuk memelihara stabilitas moneter melalui pengendalian besaran moneter, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sistem moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Yang kelima, sebagai otoritas sistem keuangan. Bank sentral diberi mandat penting untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas bank sentral sebagai penjaga stabilitas keuangan meliputi upaya untuk mendorong sistem keuangan bank dan non-bank dalam perekonomian. Yang terakhir, sebagai otoritas sistem pembayaran. Bank sentral diberi mandat untuk menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, bertugas menciptakan sistem pembayaran yang aman dan efisien, dan sebagai salah satu bentuk upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran. Bank sentral dibagi menjadi 1. Definisi, 2. Fungsi, 3. Tujuan, 4. Tugas, 5. Tata kelola. Definisi Bank Sentral. Bank sentral merupakan lembaga otoritas yang memiliki peran sentral dan strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi yang berkembang secara dinamis sebagai respon dari semakin tingginya kompleksitas permasalahan ekonomi. Fungsi Bank Sentral. Singleton et al. 2006 mengemukakan pendapatnya bahwa berdasarkan aktivitasnya, Bank Sentral memiliki 10 fungsi, yaitu sebagai 1. Penerbit uang atau alat pembayaran yang sah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Pelaksana dan perumus kebijakan moneter. 3. Penyedia jasa perbankan dan agen kepada pemerintah, dan sering sebagai pengelola pinjaman pemerintah. 4. Kustodian dari cadangan bank umum dan pembantu penyelesaian akhir transaksi clearing antar bank. 5. Penjaga kebutuhan sistem keuangan dan pada beberapa situasi atau keadaan bertindak sebagai an emergency lender of last resort dan pengawas kehati-hatian bank. 6. Pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar dan sebagai kustodian dari cadangan devisa negara dan membantu negara dalam mengelola cadangan devisa. 7. Membuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Bank sentral sering diberi mandat lebih luas untuk memperkuat pembangunan ekonomi. 8. Penasihat pemerintah
terkait dengan kebijakan ekonomi yang dipandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. 9. Lembaga yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional. 10. Lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah sehingga memungkinkan untuk mendapat tugas lain, misalnya memberi layanan perbankan kepada publik dan memberikan perlindungan nasabah. Tujuan Bank Sentral. 1. Bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan nilai tukar. 2. Menjaga kesinambungan neraca pembayaran. 3. Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. 4. Menciptakan kesempatan kerja dan kesejahteraan umum. 5. Memelihara stabilitas keuangan. 6. Sebagai kasir atau bankir pemerintah atau menunjang kebijakan pemerintah. Tugas Bank Sentral 1. Menjaga stabilitas moneter, sistem perbankan, stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga sistem stabilitas keuangan. 2. Menjaga stabilitas keuangan non-bank, terutama pada lembaga-lembaga yang berdampak sistematik bagi perekonomian. Selanjutnya adalah mengenai tata kelola Bank Sentral, yang terdiri dari independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Yang pertama, independensi. Independensi adalah salah satu faktor yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan akhir suatu bank sentral. Independensi bank sentral mulai banyak diterapkan dan diperkuat dengan undang-undang di berbagai negara sejak tahun 1990-an. Terkait dengan bank sentral, pemberian independensi dilakukan dengan memfokuskan tujuan bank sentral seperti pada kestabilan nilai uang atau kestabilan harga, dan lain-lain. Independensi bank sentral dapat dibedakan dalam 5 aspek. Yang pertama, institutional independence atau independensi kelembagaan. Yang kedua, goal independence atau independensi sasaran akhir. Yang ketiga, instrument independence atau independensi instrumen. Yang keempat, personal independence atau independensi personal. Dan yang kelima, financial independence atau independensi keuangan. Yang kedua adalah transparansi. Menurut Juraj 2002, terdapat 3 bentuk transparansi yang menunjang akuntabilitas. Yang pertama, political transparency, merupakan hal yang paling penting karena dapat memberikan kriteria dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, economic, procedural, and policy transparency, diperlukan untuk mengetahui latar belakang kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Yang ketiga, operational transparency, diperlukan untuk mengetahui kendala-kendala proses pencapaian suatu kebijakan. Dari transparansi tersebut, masyarakat dan para pelaku pasar dapat menilai seberapa jauh Bank Sentral telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Suatu bank sentral yang baik adalah bank sentral yang berwibawa, dapat dipercaya, dan melakukan tugasnya dengan baik. Bank sentral harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya agar dasar penetapan kebijakan yang dilakukannya dapat diketahui secara terbuka oleh para pihak yang berkepentingan, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerjanya. Selanjutnya adalah mengenai peran BI atau Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Sentral adalah lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter. Di Indonesia, peran Bank Sentral diemban Bank Indonesia.
Peran ini yang juga menjadi tujuan Bank Indonesia. Yang pertama, penjaga stabilitas moneter. Yang kedua, pengatur dan pengawas perbankan. Yang ketiga, pengatur dan penyelenggara sistem pembayaran. Yang keempat, peneliti dan pemantau. Yang kelima, pemberi pinjaman kepada bank bermasalah. Yang keenam, membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Yang ketujuh, pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Yang kedelapan, untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Yang kesembilan, memberikan saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, atas nama sendiri atau atas nama pemerintah, melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain serta lembaga internasional lainnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.